lagi bersama saya Ardi dan Mansa Ramadan. ya di video kali ini adalah episode Gambas Game part. Saya nggak tahu, sudah lupa part ke berapa karena udah lama nggak bikin video Gambas Game. Dan kali ini saya ada teman waktu SMA. Iya kan gitu. Kita lagi berbincang-bincang karena teman saya ini lagi bekerja di mana, Bro? Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta ya. Jakarta. Jadi mumpung lagi dia kembali ke Surabaya, kita lagi bikin videonya. Karena zaman dulu kita juga senang main game juga. Makanya di segmen Gambas Game kita juga akan membahas game dan juga membahas pekerjaan kita. Gitu. Oke, lumayan tuh. Gimana? Pekerjaan di sana gimana? Waktu pandemi ini? Pandemi sih emang terutama ini ya, kalau menurut saya sih pandemi itu bandara itu yang paling terdampak pertama kali pastinya. Karena kan tahun 2020 itu kita dari 2019 akhir ya, itu udah mulai itu terjadi penurunan penumpang sampai ya alhamdulillah sekarang udah mulai ramai lagi sih. Oh, udah mulai ramai lagi. Udah mulai meningkat lagi lah. Ya, untuk mudah-mudahan sih jadi pertanda yang bagus juga sih. Kalau bandaranya aja udah rame kan, otomatis yang untuk sektor-sektor lainnya juga pasti naik. Ya, kalau gimana? Kalau pandemi pengaruh? Iya, kalau aku sekarang saat ini karena aku masih baru di Bank Mega, ya, aku sebagai di anak perusahaannya sebenarnya, bukan di Bank Meganya, di anak perusahaannya di PT Mega Central Finance yang bergerak di bidang untuk pembiayaan multiguna. Jadi di situ aku sebagai CMO, yaitu di mana ya anggapnya marketing lah ya. Iya. Jadi menawarkan produk-produk dari PT tersebut. Salah satunya adalah dana multiguna. Ya untuk saat ini sih saya rasa dana semua orang pasti butuh ya. Iya, Pasti butuh, apalagi untuk misalkan pembiayaan anak sekolah, mungkin anaknya sekolah, atau mungkin ada renovasi rumah, atau mungkin ada cicilan lain, pasti membutuhkan. Jadi harus pintar-pintarnya kita aja sih, Bro, gimana caranya agar bisa mencapai target tersebut. Tapi emang aku ini sih di masa pandemi ini juga serem-serem sedep, soalnya biasanya itu gak bisa bayar takutnya mereka. Iya kan? Takutnya seperti pasti itu. Jadi kalau yang namanya ekonomi itu kan pasti terpengaruh paling pertama kali itu ya. Karena takutnya biasanya mereka cicilan pertama, kedua masih bisa bayar. Cicilan berikutnya belum tentu bisa bayar. Ya, itu juga harus diwaspadai juga. Karena kan kita sebagai CMO juga menganalisa apakah konsumen tersebut itu layak dibiayai atau tidak begitu. Ini kita mau santai, Bro. Iya. Apa? Saya mainnya apa? Maksudnya? Main game apa sekarang? Oh, kalau lagi main game itu aku main game tetap masih GTA. Kalau di komputer ya? Iya. Di komputer aku masihnya main GTA. Tapi kalau di HP, aku sih mainnya The Walking Dead apa ya namanya? Mobile aja. The Walking Dead Mobile aja. Walking Dead Mobile itu Iya. apa itu? Dia genrenya apa? Itu modelnya kayak zombie. Terus kita bangun markas. Nanti kita serang serang ada player lain gitu ya. Itu kan online. Jadi kita serang player lain. Kita naikkan level kita dulu yang gede, baru kita banyakin prajurit kita serang. Kayak itu dong. Kayak apa tuh namanya? Last Day on Earth. Pernah main kan? Last Day on Earth itu yang survival kan, dia kan bikin bunker. Tahu aku, tapi itu kan bikin bunker, Bro. Iya. Kali ini nggak bikin bunker, ya mungkin hampir mirip ya. Hampir mirip, cuma kita nggak bikin bunker sih. Itu. Kalau aku sih namatinnya sekarang sih ya kan PS. Dulunya kan ini kan aku kan PC player ya. Oh iya. PC player tuh dulunya sempet main, paling kalau di PC itu paling aku yang paling sampai sekarang gak tamat-tamat itu Skyrim. Skyrim gak tamat, Bro. Tamat. Padahal aku tamat tuh, Bro. Aku tamat. Pakai cheat. Langsung tembus semua levelnya. Aku pakai cheat itu Infinite Health. Infinite. Nggak bisa mati. Kan musuhnya kan monster loh. Iya. Musuhnya monster. Jadi pas kita ngelawan monster
kan kalau level kita kecil kan maksudnya level gede kan kita mati tuh. Iya. Kita nggak bisa mati. Bisa mati. Apalagi digitnya apa one hit kill. Menit gitu. Masih mati. Itu gak seru lah kayak gitu. Gak seru emang. Gak seru. Tapi akhirnya tak buat konyolan sih bro. Waktu itu tak buat konyolan, tak buat apa ya, tak bantu semua satu kota ya. Jadi gak ada orang lagi. Kan ngomongnya. Gak ada ngomong. Sepi. Akhirnya bosen. Akhirnya main mana dari awal. Like kamu gimana? Nah, aku lebih ke ini sih. Modding sih. Buat modding. Tak mod. Oh, gimana tuh? Tak mod itu jadi kalau Skyrim itu kan ada rasi-rasi bintangnya itu ya. Oke, heeh. Nah, itu tak mod jadi rasi bintangnya berubah total. Jadi jadi kayak misalnya kalau misalnya pedang satu itu jadi kita bisa bikin kombinasi rasi bintang. Jadi kayak gak cuma asal, kalau biasa kan pemanah. Iya. Panah dia itu nggak cuma, jadi kalau itu kan ada istilahnya tuh, kalau Skyrim itu kan ada, kalau game itu vanilla. Kalau vanilla tuh bener-bener pure dari gamenya doang, sama DLC dan sebagainya. Nah kalau aku modding. Nah kadang beberapa modding ini memang pengaruhnya, jadi kadang nggak bisa Story. bukan nggak bisa ngeload save-saveannya, ngulang dari, harus new game lagi. Waduh, terus? Tapi ya itu enaknya bisa modding itu, jadi ketika bosen game itu nggak ada bosen-bosennya. Ada aja gitu yang baru, misalnya kita bosen nih, nanti buka-buka. Kalau aku itu pakainya nexusmod.com. Itu mod semua isinya. Isinya itu mod semua. Nah itu bener-bener jadi bisa dibilang kalau udah mod dimasukin modding segala macem itu nggak kerasa Skyrim lagi. Beda kan? Bener-bener game yang beda banget. Oh jadi misalkan kita apa, Nexus mod. Nah, misalkan kita pakai Nexus, kita bisa ganti karakter kita dong. Bisa. Jadi misalkan karakter kita kan biasanya kan siapa, manusia tuh. Kita ganti kayak Super Mario gitu bisa. Bisa dirubah. Terus pedangnya itu ada yang pedangnya Star Wars. Iya. Bisa jadi pedang Star Wars. Bisa pakai tembak dong. Bisa ada yang tembak, cuma itu nggak tahu pakai itu karena itu bener-bener melenceng dari konsep itu. Bayangin Iya. Skyrim itu baru Skyrim itu. Nah, terus? Nah, jadi ada yang berubah rasi bintang, jadi dari yang semula cuma istilahnya kan ngendap-ngendap panahin dari jauh, itu bisa jadi kita rubah jadi misalnya ada yang battle mage, jadi pedang sama magic. Ada yang bisa berubah jadi macam-macam. Jadi Skyrim itu nggak terbatas cuma gitu-gitu aja, nggak. Kadang pun jadi ada istilahnya apa ya, ada personalisasi dari gamenya sendiri. Skyrim sama Skyrimku mungkin beda mungkin ya. Beda. Yang mungkin kamu main, aku mungkin main Skyrimmu ya bingung juga. Kamu juga main Skyrimku ya bingung juga. Karena kan aneh. Kok beda ya? Kok beda? Kok sama begini beda. Terus ada yang kayak vampirnya gitu-gitu aja. Ono sing kalau malam-malam itu keluar itu jadinya horor. Oh iya. Iya. Jadi kalau keluar malam itu dijamin mati. Berarti vampir serem banget ya? Vampir serem banget. Ada yang werewolfnya gitu. Itu jadi kayak gitu, aku makanya gak pernah tamat itu Skyrimku itu. Oh makanya susah tamatnya gitu. Susah emang, tapi gak bosen. Kalaupun bosen tak masukin mod lagi, jadinya beda lagi jadinya. Ngene iki bro. Skyrim di mod kan. GTA mu gak mau mod tuh? GTA aku gak berani. Iya. Pertama kan karena kan kalau GTA itu kan, kalau ori itu takutnya, aku denger juga berita itu katanya kalau di mod bisa di ban. Bener. Iya. Aku nggak berani nge-ban. Mending nggak usah. Apa aja GTA aku. Soalnya tiba terlanjur ori sih. Iya karena saya bisa kirim ori toh. Iya. Tapi kan game offline. Iya, karena kan game offline gak kan urusan, nggak ada urusan. Nah, nggak di ban. Kalau GTA itu kalau apalagi kalau ke ban itu tukunya larang ya. Iya. Aku dulu beli beneran ya, aku dulu beli itu harganya 350.000.
250.000. Yo, dulu kan harganya 600.000. Iya, Terus lagi diskon. diskon. Aku pasti ingat Summer sale. Diskon enggak, waktu diskon Natalan gua apa sih? Winter sale. Winter sale. Kalau Natal winter Winter sale. sale. Habis itu aku beli. Aku dulu tidak tahu di mana. Di mana? Ikman. Oh, di hotspot. Wifi.id. Enggak ada rekaman ya. Aku pakai kono. Lama, Bro. Aku baru pakai laptop. Lama. Kok speednya kok bosok ini piye? Iya. Lama aku sampai berapa hari ya? Cuma itu hampir seminggu bro aku nunggu. Seminggu. Baru Ke selesai. situ. Ganti-ganti yang kono terus di wifi lain ganti-ganti pokoknya. Akhirnya selesai. Nyus tak main no. Seneng kan ya? Seru Rek. Online pertama kali. Memang apa ya? GTA kalau offline-nya juga unik sih emang. Iya, Iya, GTA 5 ya unik gitu. Dia 3 karakter bener-bener beda-beda ini kan. Personalisasi sama unik aja gitu. Ngerosting satu sama lain itu. Iya kan bener ya? Roasting kan? Roasting-roastingan. Antara pertama pas kita kan Franklin. Franklin. Iya. Nyolong mobilnya di pantai-pantai kan ya. Iya. Sama temennya, mau lamar ini. Mari ngono habis itu jadi Michael ya. Michael itu sing apa istilahnya kan teroris. Iya, sih. Apa teroris profesional. Iya. Pensiunan teroris ya depannya. Terus mari ngono jadi Trevor si penjahat. Sarap. Trevor itu sarap. Cuma apa tinggal ini pada pasir ya? Iya, tinggal itu pada pasir. Pertama kali ndelok harap nemen wong iki kan. Medan coba bahkan kamu tahu nggak karakternya GTA 4 ada yang dibunuh dia? Ada yang apa? Yang motor itu kan? Iya, geng motor sing ngomongi dipidei. Dipidei ning Iya, iku. Kangking ekstrim, kangking apa? Kentir. Tapi justru itu yang menarik malah dia itu. Tambah dia yang paling menarik. Tapi misi-misinya paling menarik dia emang. Iya, lebih seru daripada iya, hitungannya apa ya? Enggak bener-bener bebas. Iya. Gitu ya. Dia bener-bener sakarepe dhewe kerjaan. Tapi kamu pernah main GTA 4 tuh? GTA 4 itu enggak ini sih enggak lama sih. Enggak, tapi main enggak? Ada main dikit. Itu GTA 4 pertama kali kan sebelumnya kan GTA San Andreas ya. San Andreas habis itu dimana kita kan bisa bebas, kita bisa modif mobil ya, kotanya gede. Terus masuk ke GTA 4 kan kotanya bener sih, lebih detail ya, lebih detail, lebih kecil ya. Iya, cuma apa kebebasan kita terbatas di situ. Kita nggak bisa modif mobil, kita nggak bisa potong rambut, kan cuma bisa beli baju aja, ngajak mobil udah. Nggak ada status jadi masa auto, nggak ada. makan, segala macam kan nggak ada, hilang. Iya, cuma emang sih secara detail emang detail deh bro. Beneran, kalau kita beli hotdog ya di pinggir jalan itu, ya kita kayak beli hotdog itu, hotdog bayar, kasih uang, habis itu kita dapat hotdog gitu. Kalau kita beli minuman, kita kan ambil minuman itu, kalau udah selesai dibuang pun jatuh itunya bro. Iya, sampahnya ada. Kaleng iyo, kalengnya pun kayak objek, jadi nggak tembus itu. Sebenarnya itu yang akhir-akhir ini game itu yang aku rasa emang agak kurang di situ. Detail-detail yang kayak gitu itu yang hilang dari game itu. Jadi dia, game-nya apa? Luas, expansion ini, tapi yang kayak gitu jadi sekedar luas-luas aja tapi hampa bener iya. Luas ya cuma ya wes gitu, gede-gede tuh cuma ya udah. nggak sampai detail, padahal kan aku pernah main pas itu yang terbaru ini nih, aku main di PS4 itu Judgment. Oh itu ya, kayak jadi detektif itu ya. Oke ya. Dia kan katanya sih ini ya, apa itu dunianya Yakuza ya. Ini memang mirip ya. Memang sebenarnya katanya sih ini apa masih satu universe sama Yakuza. Tapi beda. Apa cuma spin-off? Kayak spin-off-nya memang. Dia itu paling, kalau San Andreas itu paling cuma sebatas kota pertama, malah lebih kecil. Nggak bisa naik mobil, nggak bisa apa, cuma kita cuma lari-lari gitu. Jalan kaki itu. Jalan kaki doang, lari kemana-mana itu. Satu kota gitu tuh. Sama Yakuza gede mana kotanya? Nggak tahu, aku kalau sama Yakuza mainnya sih yang PS2 ya dulu ya. Oh ya, aku yang main PS2. Kotanya cuma gitu, kan hampir sama sih, segitu doang gitu. Iya, cuma bener. dia
bener-bener hampir kayak semua toko itu bisa dimasukin. Iya. Hampir Judgement. Dia keren ya. Sekitar ya 60-70% itu ada bangunan bisa dimasukin, terus tiap toko itu ada perbedaannya masing-masing. Ada gamesnya, mini gamesnya banyak, dari main poker, blackjack sampai mahjong. Dan ini nggak cuma mini games doang, jadi ada misinya juga. Masing main mahjong, kabarin aku susah. Aku sampai belajar mahjong gimana main mahjong ini. Terus ada lagi yang main kayak koi apa gitu. Jadi, sebenarnya yang kayak gitu itu yang bikin, jadi walaupun kotanya kecil berasanya luas gitu, nggak selesai kamu menjelajahi itu. Mini gamenya ya, mini game salah satunya, terus side mission, aktivitasnya banyak. Iya. Jadi nggak cuma asal luas gitu tuh, tapi beneran ada yang dilakukan di situ. Nah itu yang bikin luas itu. Yang aku salutnya sama Judgement sih gitu. Di situ yang bikin menarik ya. Iya. Jadi nggak, kalau gede tok tapi hampa buat apa? Bosan ya kan? Bosan, malahan cuma jalan tuh ujung ke ujung wis mah. Iya, betul, bosan apa ya? Ngapain ya aktivitasnya kan? Sama seperti kalau dulu sih game apa ya? GTA 4 itu sih menurutku ya. Karena kan dulu kan habis GTA 3. Iya. GTA 3 San Andreas. Itu bisa apa ya? Bisa masuk ke toko, masuk di mobil, terus pakainya lengkap. Toko-toko yang nggak ada ikonnya aja kadang ada beberapa yang bisa dimasukin. Iya, ya tahu lah. Gedung-gedung rahasia itu ada itu. Yang harusnya rahasia tapi tahu semua. Akhirnya tahu kan. Iku sing ono wong dangdutan. Wong dangdutan. Iya, pertama masuk opo, masuk. Kok ngene ya. Dangdutan. Tapi nang di map enggak ada. Ada. Aku pertama kali gitu. Apa ini kok ada gini-gini loh. Tak masuk dulu. Kok bisa masuk kan? Dalamnya kok aneh ya gitu. Apa ini ya gitu. Dangdutan. Habis itu GTA 4. Kalau zaman dulu emang tak akoni grafisnya keren ya. Realistis, gerakannya realistis. Sampai nabrak itu sampai mobilnya belah. Iya, sampai bener-bener banget. Itu di GTA 5 nggak ada itu kayak gitu, nggak ada kan. Nggak bisa. Ya maksudnya GTA 5 bisa rusak tapi nggak realistis. Nggak sampai kayak gitu banget itu. Enggak, iya. Bisa. Itu ada ya, emang ada plus minus lah. Cuma GTA 5 ini emang aku akui mapnya gede. Menurutku loh ya, meskipun cuma satu pulau. Iya. Dibandingkan sama San Andreas ya. Oh iya. Tapi gede, terus detail. Menurutku ya detail. Dan juga kalau misalkan kita main yang offline, apalagi yang versi terbaru itu kan ada hewan-hewannya sekarang bro. Iya, ada hewan-hewan. Bisa jadi hewan juga kan, studio mode juga kan. Terus bisa, kalau dulu yang zaman GTA 5 pertama kali, ya ada orang-orangnya cuma nggak sebagus sekarang. Sekarang ada hewan-hewan, ada anjing, ada kucing. Kalau kita masuk ke laut ada paus, ada lengkap. Nah, sadar nggak pas kalau dia itu pengaruh juga sama ini loh, sama kemampuan apa grafis kita juga loh. Oh pasti. Kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau grafisnya medium low itu jalannya sepi kan. Iya. Ada penduduk itu kan pengaruh itu. Pengaruh juga kalau misalkan itu kita ramein, maksimal maksudnya kita maksimalin. Penuh bro, banyak. Orangnya rame juga iya. Pengaruh kayak gitu itu pengaruh juga. Iya, jadi kalau ya kayak apa ya, menyesuaikan dengan mesin kita juga ya. Kalau mesin kita support yo maksimalin aja. Iya rame. Tapi beda bro. Kalau untuk GTA yang online itu nggak serame yang offline, beneran. Kalau online tuh nggak ada hewan-hewan. Oh iya, nggak ada hewan-hewan. Detail ya. Nggak detail. Terus warganya lebih sepi menurutku. Aku bedain gitu. Iya. Warganya lebih sepi. Terus apa ya, kayak polisinya lebih brutal juga. Iya, brutal juga. Karena GTA online itu kan orang kriminal kan. Tapi emang nggak tahu kalau di ini ya, komunitas GTA itu yang kalau aku sih yang di laptop itu
menurutku apa memang bawaannya memang kriminal semua dia pemikiran. Jadi kalau ketemu orang asing itu pasti bawaannya udah takut. Oh iya bener, iya. Takut terus. Misalkan ada ini ya, kita di sini, kan ada di map kan? Iya, ada di map. Ada orang gini kan, Mendekat dulu. lain. Langsung pergi. Iya loh. Wah, apa ini? Malah apa ini? Jangan kepikiran bayi aku. Langsung pergi ya. Aku yang pernah yang aku salut itu. Jadi kan aku kan sempat kamu salut tahun 2018 sampai 19 itu. Aku pindah dari laptop ke PC sampean ke PS. Itu kan karena kan pertama itu kan laptop wes gak narik lagi. Iya. Gak narik lagi karena kan perkembangan zaman itu kan game-game makin berat, makin Bener ya, bener. terus namanya barang-barang elektronik itu kan performanya pasti menurun tahun-tahun. Iya, pasti. Tahun-tahun itu pasti menurun. Aku dulu itu pernah GTA 5 itu awal-awal beli sama yang sekarang itu beda. Beda banget performanya sih. Kalau sekarang tak install lagi ya. Hah? Di Tak laptop install ya? lagi. Iya. Berat, agak berat memang. Beda lah sama yang dulu. Emang bener sih, itu aku juga yang aku rasakan saat ini. Di laptopku dulu, ya sama ya sekarang ini ya. Iya. Zaman dulu aku main GTA tuh nggak seberat sekarang. Iya. Sepertinya apa ya, developernya itu kan update Steam toh. Iya. Nah mungkin di update itu mereka juga meningkatkan grafis, Iya. tapi membuat komponen-komponen kita yang komputer lama-lama itu jadi Iya. Ketinggalan. ketinggalan, mau nggak mau harus ya beli lagi. Beli lagi. Memaksa kita sebenarnya secara Iya, halus. kita dipaksa sih. Iya, secara halus. Maksudnya kalau mau main ini yo beli lagi komputer apa upgrade pasti gitu. Apalagi zaman sekarang bro, harganya sekarang mahal loh bro. Komponen-komponen tuh mahal. Iya. Mahal loh. Karena kita bersaing sama pemburu kripto. Iya bener. Komponen kripto ini. Pemburu kripto itu bersaing gitu. VGA sekarang loh. Dulu harganya punya temanku itu ya. Harganya dulu tuh anggapnya 3 juta. Iya. Sekarang tahu harganya berapa bro? Hampir 10 bro. Aku mau beli pun jadi males. Naik. Naiknya kan murahan. Aku mau beli kan ya mikir-mikir. Kalau dipikir kan harusnya makin ke tahun kan ini ya turun ya harganya. turun. Tapi enggak ya sekarang. Makanya itu. Aku ya mau beli aku juga mikir-mikir ya. Maksudnya kan harus mengeluarkan kocek yang nggak murah ya. Iya nggak murah. Apalagi ngikutin. Nah itu salah satu pertimbangan aku juga kenapa pindah ke konsol PS. Ke konsol. Karena kan kalau PS ya wes itu udah main sak puasmu iku. Oh iya. Jadi sebelumnya apa Bro Nuan ini apa namanya? Sebelumnya player PC ya? PC pertama PS dulu, PS1, PS2. Nah, untuk PS3 aku skip, aku pindah ke PC. PS3-nya pindah ke PC. Pindah ke PC karena kan pertama itu kuliah, terus kan ya pindah ke kosan kan. Kalau untuk PS kan rada ribet ya, harus TV, harus segala macem. Makanya jadi aku pakai laptop aja, tak install game PS3 gitu. Tapi masih ngangkat ya? Masih ngangkat PS3. Masih ngangkat. Itu masih Core i3. Core i3 ngangkat. Masih Core i3 ngangkat game PS3 ya itu Skyrim, Fallout aku main Fallout 3. 3 pasti ya. Fallout 3 aku main, Skyrim, Dota 2 itu sempat main. Dota 2 itu kalau nggak salah sampai tahun 2016. Berarti kan player Dota juga? Player Dota juga aku. Oh, ada ini ada partner ada yang nonton ya. Aku nggak bisa main Dota. Iya. Bingung aku main Dota ini. Kalau Dota sih ini ya lebih ke ya ada serunya juga karena kan Dota itu kan dia kombinasi hero-heronya itu benar kan ya, kombinasi banyak, hero. Jadi nggak ada habisnya lah gitu. Terus ngeselinnya juga ada ya kan? Pastinya temennya kalau temennya full tim kan iya temennya gak niat buyar enaknya kalau main gak niat sekalian ngomong gak niat main sakar PDW wis main sakar PDW oke kok gak ini koncone sponsor terus kalian gitu jadi enak kita juga have fun deh, jangan cuma jadi kan ada main serius yang lainnya mainnya asal-asalan ya, takutnya gitu ya iya jadi sekalian ayo mabar tapi kita mainnya guyon aja konten sekalian jadi main serius jadi kalah pun happy kalah happy daripada main ini ya main serius ternyata yang lainnya nggak serius kalah kamu ngamuk iya kan malah sekalian ngomong gitu iya
Itu. Aku di PS4 dari tadi itu kan PC laptop ya. Pindah. Laptop. Nah, seiring waktu itu tahun 2017 itu kan mulai keluar tuh game-game PS4 tuh. Yang bagus-bagus itu kalau nggak salah aku pernah main itu Metal Gear Solid yang 5. Yang Phantom Pain. Oh, yang ini ya, yang di padang pasir itu ya? Ya, yang bebas yang itu. di Afghanistan. Hampir bebas. Ya, hampir bebas ya. Iya, hampir dia semi open world sih sebenarnya sih. Cuma dia ada kadang ada kalau jalanin misi itu memang ada areanya terbatas gitu. Di area itu aja kan? Area itu kan aja. kalau nggak salah markasnya di tengah laut tuh ya? Iya, di tengah laut. Kita naik helikopter dulu. Iya, naik helikopter. Nah, Nanti baru dibawa ke markas kan. nah. Itu tapi memang dia jadi nggak cuma ini ya. Kalau Phantom Pain itu, nah dia bener-bener open world yang bener-bener maksudnya bebasnya. Masa sih? Iya. Nah, gimana itu? Phantom Pain itu dia bebas. Jadi misinya itu cuma dibandingin sama Metal Gear sebelumnya ya. Kalau Metal Gear sebelumnya kan linear gitu ngikutin arus ya kan. Main nggak yang Solid Snake? Yang pernah Yang apa sih? Metal satu Gear yang ketiga PS2. yang di hutan. Iya, apa namanya aku lupa ya. Yang di hutan itu Snake Eater. Yang ketiga itu apa itu? Yang ketiga Snake Eater. Masa itu? Yang ketiga itu yang kita pertama kali Jun Payung. Oh iya itu yang ketiga. Aku lupa judulnya. Itu ketiga Snake Eater apa Subsistence? Dia ada 2. Kak apa lah itu? Ada Snake Eater, kalau yang remaster itu Subsistence. Remaster itu yang ketiga. Tapi di 3 itu semi open world kalau yang di 3. Kalau 5 ini bener-bener open world. Jadi tugasmu paling dia dapat misi, tugasmu nyelamatin Sandra 1. Nah itu udah nggak ada larangan gimana nanti pesawat apa bom asap terus telepon helikopter bayi bebas mau ngendap kayak klasik gitu boleh, mau langsung frontal tembaki frontal bebas bisa, atau enggak caranya ini nelpon kan dia kalau habis supply itu bisa kontak supply, ya kirim supply-nya itu dikirimnya di posisinya musuh. Jadi supply nih bandel mati musuh. Jadi itu bener-bener bebas kamu mau nyelesain caramu gimana itu terserah kamu. Itu Phantom Pain yang kelima tuh. Tapi memang ya ini sih ya Hideo Kojima itu kalau menurut saya sih emang yang nyiptain game itu kayak Einstein-nya dia gaming sih. Hideo Kojima. Apa ya? Detail ya. Tapi emang bro, apa dia keluar kan dari itu? Konami kan. Iya, akhirnya kan series Metal Gear kan stop. Udah nggak ada lagi, udah mati. Nggak ada ya karena yang terakhir Survive. Itu kan Survive itu kan ini kan dia kan nggak terlibat itu. Akhirnya kan hancur kan ratingnya. Karena kan emang aneh kan? Aneh. Zombie. Emang kalau di Metal Gear sebelumnya itu ada yang konsepnya itu ya emang kayak mirip-mirip zombie gitu. Cuman maksudnya masih make sense lah. Maksudnya masih logis. Kalau yang Survive ini kan asal usulnya nggak jelas. Iya, zombinya pun aneh. Iya tahu. Zombinya kayak apa alien gitu kan? Iya, kayak alien gitu. Aku pun nggak main. Kalau aku yang 5 masih main aku, masih yang main. Phantom Pain itu. Di laptop main. Iya. Oh iya. Di laptop. Iya, laptopku masih narik itu. Aku main itu cuman di laptop. emang ini rata kiri. Full. Iya lah. Rata kiri. Tapi kan masih bisa jalan tuh. Masih bisa jalan. Masih bisa menikmati. Aku main itu ya. Emang sih pertama kali kan agak susah kan, masih gak terbiasa. Iya. Pertama kali kan agak susah kan kita nyelamatin Hideo Kojima enggak sih? Iya. Iya kan naik kuda kan? Ada Hideo Kojima. Iya kan? Orangnya selamat pakai kacamata. Kayaknya aku tahu orang ini aku. Siapa ya? Ternyata Easter egg iya. Iya, Hideo Kojima. Akhirnya aku tamat tuh, kamu tamat enggak? Tamat. Nah, tamatnya kan endingnya ada 3 kan. Iya, aku nggak ngerti endingnya, aku lupa ya. Kalau dapat yang sniper itu dapat. Si sniper itu siapa tadi? Snipernya pergi.
Setahu enggak. Enggak, iya. Oh, berarti belum. Belum tamat itu. Belum tamat. Ada endingnya. Sniper ini ada endingnya. Udah sendiri. Ada endingnya. Dia ada endingnya. Terus ada yang jadi saintis yang kakinya robot pakai kacamata. Oh iya, Itu juga dia punya ending. Beda-beda berarti. Beda-beda. Yang Ada 3. terakhir apa? Endingnya ada 3. Sebenarnya yang terakhir ini ending yang biasa, mungkin yang kalau misi itu yang terakhir. Kalau nggak salah terakhir ngelawan itu ya. Ngelawan terakhir itu apa ya? Nggak salah ini. Ngelawan robot itu bukan ya? Metal Gear. Aku lali, Bro. Itu selama ya. Aku sing tak inget ya. Sing kita ngelawan anak kecil. Oh, ada kan? Iya. Itu kan nggak bisa dibunuh, Bro. Iya. Kalau dibunuh kan kita kan kalah tuh. Akhirnya tak pukulin. Pakai itu loh. Kan tangan kita bisa lepas. Iya, itu salah satunya. itu juga unik lah. Jadi kamu main Metal Gear itu semua main bebas, terserahmu. Iya. Bebas, bener-bener bebas. Dengan caramu kan. Dengan caramu, kamu mau frontal, mau diam-diam, mau out of the box juga bisa, mau boxnya buat timpal langsung musuh juga bisa. Yang paling konyol itu Bro, bisa masuk rem kerdis. Iya. Terus orang kan jing gitu. Kerdis kok obat dewe. Diparani, pas kita kan bisa kita langsung keluar kan. Keluar kita tembak gini, dia kan kaget. Iya. Langsung gini. Ada yang ini kirim lempar keluar boneka nanti. Oh iya. Boneka bisa itu yang pakai kardus yang ada gambarnya dulu. Iya. Kardus yang ada gambarnya. Terus orang kan, wah, gitu kan. Terus lihat gini kan. Keluar pistol lah. Tapi emang video-video itu bagus ya. Tapi aku juga agak sedih ya waktu dia keluar dari Konami. Ya, mungkin. Tapi kan buktinya jelas kan. Konami tanpa ide Kojima nggak jadi apa? Konami sekarang. Bener. Jadi ini dia kehilangan identitas dia. Iya, kehilangan siapa identitas. Lagi mau bikin gamenya? Paling yang masih eksis itu apa sih kan? PES juga. Football ya. Jadi nggak karuan. Sekarang jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu kan football. Terus kan PES. Terus Konami apalagi Yu-Gi-Oh aja nggak gitu aja ya. Gitu aja. Sekarang udah pada ya hilangan dia soalnya. Iya. Emang. Akhirnya dia bikin game sendiri. Iya, Death Stranding. Kamu main nggak? Itu enggak, tapi aku nonton. Itu kan apa? Bukan JNE ya. Kurir ini game pengantar. Aku pun nggak seneng. Karena ya cuma ngantar-ngantar gitu. Iya, bukan. Tapi sebenarnya kalau dilihat sih ya, bukannya nggak main karena jelek. Bukan, karena ya memang bukan genrenya lah. Bukan genre kita. Bukan genre kita. Tapi kita lihat sih emang bagus. Gamenya bagus juga, buktinya dapat penghargaan. Iya. Kojimanya juga kan masih dapat penghargaan dari game juga itu. Dapat berkat itu kan, iya berarti ya bukan apa lah. Cuma mungkin emang bukan selera kita kali ya. Iya, karena kan nggak ada action. Ya ada sih emang actionnya, cuma iya karena Death Stranding itu memang ini game bukan untuk semua genre. Iya benar, bukan untuk semua gamer. Ya kayak Minecraft lah. Iya. Minecraft aku nggak seneng. Kamu nggak seneng? Nggak seneng karena apa ya kotak-kotak. Iya, bukan kotak-kotaknya, maksudnya ditaruh di dunia terus yang ngapain? Nah itu aku nggak bisa. Bikin rumah, bikin ini. Berarti Anda tidak gratis? Belum. Iya, mungkin itu juga sih pengaruhnya sih. Di situ juga mungkin pengaruhnya. Jadi aku memang Minecraft. Aku nggak bilang Minecraft jelek. Tapi memang Minecraft itu bagus. Cuma ya mungkin bukan selera aku. Bukan selera dia. Beda. Ya udah game selera sih masing-masing, silakan aja sih. Nggak usah jelek-jelekin game apa ini toh. Tapi sampai sekarang kamu masih main PS kan? Masih itu PS. Aku PS4 Pro. Nah ini PS4 Pro. Sekarang kan ada PS5. Gimana? Apakah kamu ada keinginan untuk upgrade atau gimana? Kalau upgrade sih kalau untuk saat ini enggak. Karena mahal bro. Karena harganya kepala dua loh. Ya kalau kepala dua ya. Kepala dua harganya. Pertama, terus kedua ini ya. Dia
gamenya itu aku lihat sih masih belum untuk ini ya. Ya kalau ada budgetnya sih mau aja. Cuman kan untuk game dia pertama itu aku lihat juga pergerakan dari PS ini, dia ngerilis versi PS5 masih ngerilis PS4-nya juga. Iya bener. Ya kan? Gitu. Kecuali PS5, PS4. Kecuali S5 aja. Iya. Iya kan? PS5 aja. Tapi itu pun juga paling game apa sih? Yang kayak gitu paling ya masih 1-2 lah. Iya. Itu masih untuk sekarang ini masih belum worth it lah. Untuk ya nanti aja bisa kalau emang nggak ada tekanan. Yang penting kuat spoiler. Iya. Buat spoiler karena kan sekarang ini kan serba spoiler apa kan. Iya, kita lihat YouTube pun udah bisa ketahuan. Oh, ini gamenya. Iya. Habis itu kayak aku ya. Aku kan pingin game, kamu tau nggak? Red Dead Redemption 2. Aku kan nggak kuat, komputer nggak bisa main itu. Iya. Aku cuma lihat di YouTube aja lihat. Itu pun serasa sudah main dong, bro. Iya. Serasa kayak, kayak gini ya. Akhirnya rasa kepingin itu lama-lama kayak sirna. Kayak ya sekedar ya aku pengen tapi aku nggak pengen banget. Pengen punya tapi nggak pengen banget. Beda kayak karena rasa penasarannya itu udah hilang. Benar, penasaran kita udah hilang. Beda kayak zaman kita sekolah dulu. Iya. Zaman sekolah kan nggak ada kayak sekarang ya. Sekarang kan HP-nya kan apa Android ya. Terus YouTube bisa dibuka. Kalau zaman dulu kan apa paling Nokia. Ini gak sih? Iya, Nokia, Sony Ericsson, BlackBerry itu udah termasuk menengah ke atas itu BlackBerry itu. Kita kan zaman kita SMA 2000 berapa sih? 2008. SMA itu 2008. 8 ya? 8 sampai 11. 8 sampai 11. 2008 kan aku masih ingat HP ku Nokia kemarin. Nokia yang pakai tombol. Bener loh. 1 2 3 ya. Jam dulu kan yang nomor 2 itu ABC. Iya. Nomor 3 itu DEF. Itu kalau Candy Bar. Iya, Candy Bar ya sih. Aku lupa itu. Sebelumnya QWERTY itu ya. Iya, itu pakai itu. QWERTY. Terus mainnya Mixit apa zaman dulu? Bones sing bola-bola. Iya. Enggak, apa sosmednya tuh bro jenenge aku lupa. Friendship. Friendster. Yang kalau nunggu friend request itu besoknya baru sampai. Jelek besoknya kalau kerja aja sih. Enggak, ini dianya pun mau ngasih sih pun besoknya. Oh iya. Iya. Adik tak kirim kamu. Aku kirim friend request ya. Sampai di kamunya itu baru besoknya baru ada pemberitahuan meminta friend mana request. Oh zaman dulu kan emang iki yo, apa jenenge terbatas ya. Kita mau apapun susah. Facebook tapi paling justru itu kalau untuk gamers yang nyari story sebenarnya di situ itu yang kelihatan dia emang niat namatin. Dan kita pun juga udah sampai mana? Udah sampai sini. Chapter 10 misalnya. Wah, aku chapter 11. Aku bulet chapter 11 mentok gitu. Nanti nanya, "Kamu udah chapter 11 belum?" Nanya-nanya emang sharing komunikasi. Zaman dulu gitu. Zaman sekarang enggak, Bro. Aduh, angel. Buka YouTube aja. Google. YouTube. Apa chapter 11. Lihat kono lawan iki. Yo wis. Iya wis. Nek ngono main sambil delok YouTube, Bro. Iya. Gini. Iya. Sekarang enggak apa media itu terbuka semua. Enggak zaman kita dulu. Zamanku dulu, Bro. Tahu enggak majalah Hot Game? Hot Game. Majalah. Aku dulu beli itu, Bro. Beneran di Gramedia. Aku beli itu. Terus aku baca-baca, seneng, Bro. Zaman sekarang enggak ada gitu. Hype-nya enggak ada. Iya, hype-nya enggak ada. Ini kita bahas kerjaan dulu, Bro. Kalau di tempatmu ini. Apa ya? Hal tersusah yang di tempat ini kamu alamin apa biasanya? Hal tersusah ya. Di pekerjaan ini harus karena aku ini kan ini ya berhadapan langsung dengan pelanggan, mungkin banyak harus kuat mental, sabar. Pernah di itu berarti kamu diomongin kasar ya? Oh pernah. Sering sih enggak sih. Sering itu sial banget itu. Itu aja kena sekali, itu aja hitungannya udah sial itu, dimarahin. Itu gara-gara apa gitu? Itu sebenarnya lebih ke salah paham sih. Lebih ke salah paham. Jadi ya aku tahu sih emang penumpang mungkin entah buru-buru atau gimana kan, mungkin bingung nyari jalan, apalagi kan Terminal 3 itu kan lumayan besar itu. Dia buru-buru mungkin nyasar atau nyari toilet apa nggak ketemu, pas ketemunya kita kan. Udah kenal lah kita kan, "Mas ini gimana sih kok gini." Iya. Ya kita ya
terima ya yang minta maaf kita. padahal salah kita. Iya, bukan salah kita. Kita berdiri di situ tahu-tahu ini kan ya udah harus kuat kayak kuat, gitulah ya. Delay. Kalau delay ngumpet. Kamu Ngumpet. Karena kan kita kan ini ya, kita kan bagian bandaranya ya. Kalau delay kan urusan airline. Harusnya airline-nya di mana ya? Airline-nya bukan kamu ya. Iya. Pernah kejadian lucu itu, jadi penumpang delay marah-marah. Gimana delay gini. Yang dimarahin cleaning service. Emang kita apa? Iya kan? Dia diem gini, iya pak. Ya gimana, aku samperin, kenapa mas? Masalah delay pak. Saya kan nyapu, ngepel. Ngurus delay kok. Harusnya gini aja bro. Kan dia bawa papel apa? Delay ya pak. Ayo pak naik pak. Harry Potter. Iya. Cuman ya itulah. Cuman uniknya di situ. Dan enaknya itu kalau kerja di lapangan itu enggak ada. Itu ini enggak ada. Jarang bosen. Karena setiap hari kan selalu ada yang berbeda. Iya sih, karena kan kalau di kamu kan tiap hari beda-beda ketemu orang, beda-beda karena kan keliling-keliling enggak apa ya, enggak monoton ya. Enggak monoton. Enggak, kalau di kantor kan kita kantor, lihat komputer udah. Kantor iya. Pulang gitu kan. Iya. Kalau di itu kan enggak kan, kita kan keliling ketemu, ada yang penumpang yang ramah, ada yang jutek kan. Ada yang ya rempong sama diri sendiri. Mereka ada juga rempong gitu, penumpang rempong. Ada yang ya kadang itulah macam-macam ketemu orang-orang asing juga kan. Bule-bule dia. Bule-bule. Bukan bule kan? Bule. Bule-bule yang TKI itu kan. Tapi gitu dunia banyak kayaknya ya. Hah? Banyak itu. Ya, kadang ketemu itu. Tuh, upgrade apa? Males antri. Antrian kan panjang kan. Upgrade ini bisnis. Saya bawa kan ke airline. Minta upgrade aja ke yang bisnis biar langsung berangkat gitu kan. Bisnis ya. Nambah 1,5 gitu. 5 itu langsung cash. TKI itu. Ada itu ya? Ada. Kayak gitu. Ngeri. Tapi emang bener sih, maksudnya kan kalau kerja di sana kan gajinya lebih besar ya. Dia pinter-pinter ini aja sebenarnya. Nabung. Iya. Iya kan? Kalau merantau sih pinter-pinter nabung. Ya jangan jangan jajan-jajan yang aneh-aneh, cukup makan minum secukupnya aja. Nggak usah jajan di tempat yang mahal. GTA nggak ada mapnya. Tempat dangdutan. Iya nggak usah. Kecuali dimakai nggak apa-apa ya. Dan ini nggak semua yang di bandara itu, karena gini, kita image-nya mungkin kerja di bandara gitu ya, pasti banyak duit, ini segala macam itu. Nggak juga. Ya kadang kerja di bandara ya cleaning service, kerja di bandara ya UMR, ya, ada kayak gitu. Tinggal gimana kita pinter-pinter bawa diri aja sih. Ya, bawa diri. Cuman aku salutnya itu sama ini, kalau orang-orang ini ya, saya bisa ngelihat itu perbedaan mental kita sama orang luar negeri. Nah, gimana coba terus. Jadi memang kalau Indonesia ini apa ya? Untuk kalau saya bandingin sama luar negeri, terutama orang Jepang. Orang Jepang itu dia jadi kalau troli itu dirapiin sendiri sama dia. Oh iya. Itu yang iya. Kamu lihat sendiri tuh? Aku lihat sendiri. Dia itu kadang nyamperin saya. Mas, ini ditaruh di mana? Oh, iya. Mas, ini jatuh di mana? Oh iya. Ya enggak Indonesia juga. Aku bayar. Taruh di mana ini? Kamu kan Jepang, kamu bisa Jawa. Ketahuan. Orang Jepang bilang banyak apa? Jepang itu? Bahasa Inggris ya. Rata-rata sih Inggris. Kalau kerja di bandara harus bisa bahasa Inggris berarti? Wajib ya?
Bisa kamu masing juga? Bisa. Wajib, harus sebenarnya sih harus. Ya karena kalau ketemu bule gitu. Nah, yang tadi gimana sih? Yang Jepang itu ya? Kan orang Jepang dia taruh di mana, jadi dirapiin udah, malah kita yang sungkan. Gak usah. Iya nggak usah, udah taruh aja berangkat gitu. Yang kalau orang-orang yang lain kan enggak. Oh di sini, terus kita aja bawa di situ aja. Karena tinggal apa? Ya, taruh. Iya, karena mungkin mindsetnya ada yang ngerapiin. Ya bener emang ada yang, iya, emangnya bener emang. Cuman itu ada perbedaannya itu. Bedanya kayak gitu. Nah, terus apa dari sampah? Mungkin sampah itu juga ada kurang, memang bedanya gitu sih. Kita kalau menurut saya sih, ya kalau kita sih kurangnya di situ, di mental sih sebenarnya sih. Tadi kamu pernah nggak ketemu orang? Tadi kan ketemu kan ada orang yang kalau Jepang kan naruh ya, dia kan pergi. Ada nggak orang yang dilempar dia pergi? Kawan. Alhamdulillah sih nggak ada kayak gitu ya. Dilempar, jadi dia kan buru-buru nih. Buru-buru. Dia lari kan, tasnya dibawa, dilempar dia, nabrak orang-orang. Gak ada ya? Gak ada yang kayak gitu. Kalau ada pun pasti ditangkap sama dia. Tangkap. Polis. Jadi kita sebenarnya ya enggak bagian inspeksi fasilitas itu ya. Ya. Kalau itu kan kayak tadi itu kan urusannya udah keamanan. Untuk keamanan udah bagian security ya. Iya, udah sepeda. Paling kita gitu. Security bawa security kitanya kabur. Ini Pak. Gimana? Ya wis ngalih. Tapi pernah nggak kejadian seperti itu di kamu tempat bekerja? Maksudnya ada yang sampai kamu manggil security? Ada. Cerita. Itu kebanyakan pernah itu ini sih. Kayak mungkin terlambat. Pokoknya nggak bisa terbang. Terlambat, marah-marah akhirnya. Ya, marah. ini gimana? Mungkin apa salah informasi apa gimana? Aku nggak tahu lah. Pokoknya udah nadanya udah tinggi-tinggi gitu, udah panggil security. Nadanya tinggi bro. Wah, tuh satu ini. Gitaran ya. Oke. Berarti sampai panggil security. Akhirnya ya udah tinggal. Kamu Akhirnya pergi. Kenapa kamu takut? Urusannya security kan? Enggak, itu kan udah ada security, maksudnya udah clear, udah. Karena kan tugasku enggak di situ doang kan. Iya, dan yang hitungannya yang job desk-nya yang bertanggung jawab pun udah ada di situ kan. Udah enggak perlu ini lagi lah. Paling kalau misalnya dibutuhkan ya kita bantu-bantu gitu. Dikit lah, tapi jangan semua, karena kan kerja jangan sampai mengorbankan kerjaan kita demi kerjaan bantu orang lain juga kan. Tapi ya kalau kamu kan berarti kan dia shift ya, kamu shift ya. Iya. Lah ada nggak kejadian horor di malam hari? Kalau saya sih alhamdulillahnya nggak ngerasain sih ya. Belum ya? Belum. Kalau saya. Cuma kalau yang lain sih ada kan. Masa? Iya. Ada. Apa itu? Ya, lihat kadang, ketemu. Kalau ketemu mungkin enggak. Cuman kalau untuk di ya kadang kan naro kayak kita kan sering itu ke gudang. Gudang ya, kadang gudang kita naruh di sini, yang di ujung sana barang jatuh. Biar mungkin nggak tahu tikus apa gimana lah ya, mungkin gempa bumi mini. Ya kayak gitulah. Cuman untuk yang sampai kayak gimana itu enggak sih. Nggak pernah ya. Tapi apa namanya, di masa pandemi gini gimana? Apakah masih rame? Apa lagi? Rame untuk 6 bulan ke belakang ini ramai ya. Tapi bentar nggak? Katanya diberitakan nggak usah lagi namanya tes PCR. Ya benar nggak? Benar itu. Benar. Kalau udah vaksin kedua sama ketiga ya, booster. Vaksin kedua, ketiga. Iya. Kalau dia cuma hanya vaksin kedua aja, boleh. Boleh aja. Apalagi booster tambah boleh. Booster boleh. Tambah boleh ya. Boleh. Berarti udah nggak usah lagi perlu
Oh, grok-grok gitu ya? Nggak usah. Nggak usah Itu ya, kecuali yang baru 1 kali vaksin ya. Oh, iya. Dan ada beberapa orang-orang yang memang nggak bisa divaksin, yang autoimun, anak kecil itu mungkin ya perlu. Oh, perlu tes juga ya? Masih perlu tes kan, karena kan belum divaksin. Ya iyalah, masa misalkan, wah kamu tidak boleh divaksin, tahu nggak apa yang dilakukan? Hmm. Dimasukkan bagasi. Bagasi. Enggak. Ketahuan masih. Kan di X-ray bagasi. Lu nggak masukku kan? Iya. Ya tetap dia diloloskan, tapi nggak di kursi penumpang, bro. Di bagasi. Sama koper-koper. Jeduk nungguin. Nunggu boarding. Nunggu di pesawatnya di bagasi. Gitu, bro. Nah, ini bro Nuansa namanya ya. Nanti dia akan rencananya mau bikin YouTube juga ya? YouTube untuk ini sih, gaming sih sebenarnya. Oh, gaming. YouTube. Nah, Cuman masih belum inilah. Belum merintis. nggak apa-apa sih menurutku kan. Baru nyari konsep. Masukan udah ada PS ya? Ya. Lanjutin aja, bro. Nggak apa-apa. Teman-teman ini pasti tahu pasti. Terus pada support juga. Karena kan kalau nggak kita mulai nggak mau kapan lagi. Gitu. Nggak apa-apa, bro. Itu. Anda pesan-pesan nggak, bro? Untuk para teman-teman ya, maksudnya untuk pekerjaan juga, untuk mungkin gaming juga, atau gimana? Kamu ada yang mau kamu sampaikan kata-kata kepada mereka? Kalau untuk gaming sih enjoy aja. Enjoy. Have fun, dan jangan ini ya, jangan dibawa stres. Karena intinya untuk kita gaming itu untuk relaksasi, untuk have fun. Nggak usah stres. Kalau main game stres, udahlah, tinggalin aja deh. Nggak usah main game. Ini nggak usah main game karena Apalagi game online. Kita game online kitanya stres itu nular ke orang ikut stres juga. Tambah stres, maksudnya kita kan mencari entertainment ya, supaya kita itu happy, malah jadi stres. Jadi stres ya. jadi penyakit. Cukuplah dunia ini bikin lu stres. Cukup dunia aja yang bikin stres. Jangan dunia game lu. Iya, jangan game juga ikut stres itu lah, nggak usah. Kalau untuk pekerjaan bagaimana? Kalau untuk pekerjaan sih ya, kalau yang udah bekerja di masa pandemi ini ya bersyukur aja sih, banyak bersyukur aja, karena kan kita kan pandemi ini kan ngajarin kita ternyata kan untuk sehat itu mahal. Benar ya. Untuk sehat itu mahal, untuk ternyata capek kerja itu lebih baik daripada capek di rumah kan. Anda sebenarnya pernah merasakan ya? Iya. Pernah di rumah kan juga. Saya juga pernah merasakan juga. Namanya PHK. Ternyata di rumah nyari kerja itu capek juga. Iya, benar sekali. Cuma bedanya nggak ada duitnya. Benar. Jadi kalau menurut Anda ini ya, apa namanya? Bersyukurlah kalau masih bisa bekerja dan masih diberi pekerjaan. Masih diberi pekerjaan. Nikmati aja. Karena nggak usah. Karena kalau melihat kerjaan orang lain itu nggak ada habisnya. Ya benar. Pasti pengen kayak dia, yang dianya pengen kayak orang lain, itu udah nggak ada habisnya udah. Ya, jadi ya, lakukan aja ya, lakukan, syukuri. Syukuri. Jika mungkin apa sih namanya, bro, kalau misalkan kita nggak cocok di sini kan, berarti kan bukan rezeki kita di situ. Iya. Pasti masih ada rezeki kita di tempat lain. Ada rezeki di tempat lain. Toh buktinya pandemi hidup juga tuh sampai sekarang kan. Iya, makanya berarti kita ini termasuk survivor juga bro. Iya, karena pandemi kan. Harusnya kalau survivor tuh baju kita sobek-sobek. Iya, sampai kita bab. Itu kalau kita menceritakan di masa depan nanti kayak gitu. Kita Gak bisa. Dulu bapak itu survive dulu pandemi yang lain. Cerita sama anak cucu itu ya? Iya. Waduh, waktu kita survive itu ya, pandemi. tempat senjata. Covid itu. Buktinya bapak masih hidup sampai sekarang. Iya. Oke, ada lagi yang mau disampaikan kepada teman-teman itu? Sudah sip? Oke, teman-teman. Udah 1 jam lebih kita menemani kalian. 1 jam. Kalau kuota Anda cukup, tonton ini sampai habis.
ya kan? Iya, karena nanti kita juga pasti senang lah. Jangan Tenang lupa. aja, dari 1 jam ini yang jadi cuma paling 15 menit. Oh, tidak. Dari yang 1 jam ini jadi yang paling Pak itu 1 jam. Tidak ada kat-katan. Tidak ada kata-kata. Oke, teman-teman, sampai sini aja dulu video kali ini di Gambas Game, di segmen Gambas Game. Jangan lupa like, share, subscribe seperti biasa. Saya Ardi dan Nuansa. See you in the next video. Bye bye.